Selamat malam sekalian. Saya yakin dan saya imani kita semua bersuka cita dalam keadaan sehat karena Tuhan memanggil kita untuk bersekutu pada malam hari ini. Satu Bapak Ibu, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kasih salam kanan kiri, katakan kau saudaraku, kau saudariku. Dan sambil tersenyum manis, kita akan lagu pujian yang pertama. Kita katakan bermacam-macam, tapi Tuhan dengan kita. Bermacam-macam kita hadir di sini. Bermacam-macam kita hadir di sini, tetapi kita satu. Di dalam Tuhan tidak ada yang mungkin, tidak ada yang mungkin kita. Kita bersaudara di dalam Dia karena percaya. Yesus Tuhan, Yesus Raja. Semua karena kemurahan, semua karena kasih-Nya, kita pun boleh berkumpul di tempat ini di malam hari ini. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang baik, Bapa kekal, sungguh kami mengucap syukur, sungguh kami berterima kasih untuk setiap penyertaan, untuk setiap kebaikan dan pertolongan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Kami sadar Tuhan, kami ada sampai hari ini semua hanya karena kebaikan dan kemurahan-Mu saja, dan tidak ada yang dapat kami lakukan selain terus memuji, memuliakan nama-Mu, karena hanya inilah yang bisa kami lakukan untuk terus ungkapkan rasa terima kasih kami atas setiap pemeliharaan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau terus ungkapkan kekaguman kami karena musim boleh berganti, tapi pertolongan, kasih selalu nyata dalam hidup kami. Inilah ungkapan syukur kami. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tuhan pelihara
kasih Tuhan. Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur karena punya Allah seperti Engkau, Allah yang berkorban, Allah yang mengorbankan dirinya seutuhnya untuk kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Segala yang baik berasal daripada-Mu. Kau selalu mencukupi setiap keperluan dan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan, kesehatan keluarga yang kami miliki Tuhan. Terima kasih atas berkat perlindungan-Mu sampai hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Kau curahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk nafas kehidupan yang Kau berikan setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah ungkapan syukur kami Tuhan. Inilah rasa kekaguman kami atas setiap pertolongan, atas setiap berkat yang telah Kau curahkan di sepanjang hidup ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mau terus bersuka cita dalam Kau. Kami mau terus sorakan rasa syukur kami kepada-Mu. Karena kematian Putra di atas kayu salib telah boleh membebaskan kami, membawa kami ke dalam kehidupan yang kekal, membawa kemenangan dan harapan-harapan baru di dalam hidup ini. Inilah ungkapan syukur kami kepada-Mu. Siang berhidup bersama, berhidup dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan aku hidupku. Ku naikkan syukurku, ku akan berhenti memuji.
Dan pada malam hari ini, kami mau duduk diam di dalam Engkau. Kami mau semakin menyadari intim dan dekat bersama. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami menggantungkan harapan kehidupan kami di dalam Tuhan, ada damai, ada rasa tenang di dalam hidup kami. Inilah iman kami Tuhan, bahwa kami akan selalu merasakan tenang, damai sejahtera ketika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan. Seruan hatiku
pemilik kehidupan kami. Engkaulah benteng kehidupan yang teguh. Terima kasih Tuhan untuk lawatan. Terima kasih Tuhan untuk setiap kasih, cinta dan pertolongan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup ini. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami terus dirindukan untuk mendengarkan suara, untuk mendapatkan pengetahuan dan juga benih-benih firman yang baru untuk kehidupan kami. Terlebih pada malam hari ini, kami sungguh dirindukan untuk lebih mengenal Bunda Putra yang terkasih, Bunda Maria, untuk kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah menyiapkan, Kau sudah membekali, Kau sudah memberkati hamba-Mu yang setia, Romo Agi, untuk menjadi kepanjang lidah, menyampaikan pengajaran-pengajaran kepada kami semua. Berkatilah, dampingilah, dan pimpinlah, sehingga apapun yang diwartakan pada malam hari ini benar-benar berasal daripada-Mu. Dan kami umat-umat-Mu Tuhan, biarlah kami boleh duduk diam, fokus mendengarkan setiap pengajaran yang diberitakan. Dan apapun yang kami terima pada malam hari ini, boleh kami pegang, boleh kami simpan, dan kami jalankan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas waktu. Semua doa dan ucapan syukur kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Doa dipersilakan. Bapak Ibu saudara-saudari, selamat malam. Tak kenal maka saya sejenak memperkenalkan diri. Saya Pastor Agustinus Adi Idiantono, biasa disebut sebagai Pastor Romo, kalau di Kuningan Cibubur Rama Adi. Kalau saudara-saudari baru kenal, itu teman seangkatan saya adalah Romo Yoyo Yuhakim, yang beberapa sebulan 2 bulan lalu telah berpulang di paroki 7 Buddha Kedutaan Pandu. Saya juga hadir untuk melayani kedutaan di sana. Itu teman sekelas saya, itu Romo Yoyo Yuhakim. OSC tidak ada lagi. Yang diosesa, yang projo seangkatan saya itu adalah Romo Kristiono Hartanto, yang di paroki Santa Perawan Maria Buah Batu. Sekarang masih ada, itu teman seangkatan. Jadi kami itu gurunya berempat. Satu lagi teman saya yang bertugas di Cibinong, namanya Romo Eeng Gunawan. Karena kami itu berempat. Berlima satu lagi, Pak Felix Supranto SSDC. Nah, itu seangkatan. Sekarang tugas di Bitung di Santa Odilia. Ya, baik. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, salah satu aspek terindah dalam agama Katolik itu adalah devosi kepada Bunda Maria. Agama Katolik, agama yang kita anut. Tentu saja devosi yang kita semua tahu, kita semua mengerti, artinya apa sih? Devosi ya, penyembahan, pemujaan, di mana kita menaruh kesetiaan kepadanya. Itu devosi. Dan kita tahu juga devosi kan ada tingkatannya kok. Ada 3 tingkatan paling tidak ya. Kepada Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus itu namanya patria.
kepada Bunda Maria itu hiperdulia, kepada Santo Santa itu kita bisa tengok di dalam YouTube dan lain sebagainya. Baik, saya akan mengajak bagaimana sih seharusnya sikap kita dalam berdevosi, terutama dalam berdevosi kepada Bunda Maria. Bagaimana kita harus berdevosi? Pedoman menghormati Bunda Maria. Paus ke-6 dalam ensikliknya tahun 1974 itu menyampaikan kepada kita bahwa penghormatan kepada Bunda Maria harus mempunyai 4 sifat. Harus memenuhi 4 sifat. Pertama, penghormatan kepada Bunda Maria itu harus alkitabiah, harus biblis, harus sesuai kitab suci, harus sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kalau tidak sesuai dengan kitab suci, maka bisa jadi itu sesat, bisa jadi itu menyeleweng, bisa jadi itu tidak benar. Kalau tidak sesuai dengan kitab suci, kalau tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Jadi sumber gereja Katolik kan ada 3 toh. Satu kitab suci, yang kedua magisterium, dan yang ketiga adalah tradisi gereja. Ya. Tapi penghormatan kepada Bunda Maria itu harus biblis, harus alkitabiah. Kalau kita baca Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38, di situ ditemukan 2 dasar mengapa kita menghormati Bunda Maria. Mengapa kita menghormati Bunda Maria? Karena Bunda Maria terlibat di dalam karya penebusan. Ia sanggup menjadi Bunda Mesias, dan Bunda Maria mengambil tugas itu seumur hidupnya. Ketika malaikat Tuhan menyampaikan kabar gembira kepada Bunda Maria berpikir sebagai wanita biasa. Dia bertanya, bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami? Lalu malaikat mengatakan, Roh Kudus akan menyertai engkau, kuasa Allah Maha Tinggi akan menaungi engkau, engkau akan mengandung dari Roh Kudus, dan anakmu Elisabeth yang dikatakan mandul itu sekarang pun sedang mengandung, dan ini adalah bulannya yang ke-6. Lalu penulis Injil menyampaikan kepada kita, for God nothing is impossible. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jadi Bunda Maria itu terlibat dalam karya penebusan. Maka kalau ditanya secara langsung, apa sih bedanya penghormatan kepada Bunda Maria dan kepada Yesus? Ya bisa dijawab dengan berbagai macam cara ya. Kalau kepada Bunda Maria itu integral, tidak bisa dipisahkan. Kalau kita menghormati Yesus, kalau kita percaya Yesus Tuhan, kalau kita percaya Yesus Mesias, jalan kebenaran dan hidup, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus menghormati Bunda Maria. Sehingga penghormatan Bunda Maria kepada Bunda Maria itu sifatnya integral. Kepada Yesus tentu saja esensial. Yesuslah penyelamat, Yesuslah Tuhan, bukan Bunda Maria tentu saja, tapi Yesus. Maka kepada Yesus esensial, kepada Bunda Maria integral, tidak bisa dipisahkan. Karena Bunda Maria terlibat dalam karya penebusan. Maria adalah orang kudus, orang suci. Ketika Yusuf ingin meninggalkan Maria, ya, karena didapatinya tunangannya sudah mengandung, maka malaikat menyarankan kepada Yusuf, jangan takut engkau mengambil Maria sebagai istrimu, karena anak dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Jadi Tuhan juga mengatakan kepada kita, jangan takut untuk berdevosi kepada Bunda Maria, bundamu, bunda gereja, bunda kita semua. Jangan. Hal yang sama. Maka Maria
adalah orang kudus, orang yang full of grace, orang yang penuh rahmat. Kita juga mempunyai rahmat, tapi belum penuh. Penuh itu adalah cita-cita seperti Bunda Maria. Lalu Yohanes bab 19 ayat 25 sampai 27, saat di kaki salib, Yesus mengatakan kepada bundanya, "Ibu, itulah anakmu." Kepada murid yang dikasihi dikatakan, "Itulah ibumu." Murid yang dikasihi itu tidak disebutkan namanya, kemungkinan besar Yohanes. Tapi penginjil kalau tidak menyebutkan namanya, dan itu berarti adalah saya dan saudara, murid yang dikasihi itu. Jadi jika membuang Maria, jika tidak menghormati Bunda Maria apalagi, saya yakin itu tidak berasal dari Roh Kudus, tidak berasal dari Yesus sendiri, bahkan bertentangan dengan Yesus. Itu yang pertama. Jadi harus alkitabnya. Kita menghormati Bunda Maria itu alkitabnya harus. Yang kedua, penghormatan kepada Bunda Maria itu harus liturgis. Liturgis itu dari dua kata Yunani, letos dan ergon. Letos itu orang banyak, ergon itu karya atau pekerjaan. Jadi liturgi itu artinya pekerjaan orang banyak. Pekerjaan orang banyak. Suatu perayaan Ekaristi itu supaya berjalan dengan lancar, baik, ya, orang bisa khidmat dan berjumpa dengan Tuhan. Yang menentukan itu bukan hanya pastornya. Di sana ada kur, di sana ada mungkin yang namanya di sini kalau di Keuskupan Bogor namanya PLB, pelayan luar biasa, atau disebut prodiakon, karena pelayan biasa adalah imam. Maka kalau bukan imam itu berarti luar biasa. Itu prodiakon. Mungkin di sini prodiakon juga apa ya? Nah, asisten imam. Ada macam-macam sebutannya. Asisten imam, ada misdinar, ada apa lagi? Bahkan kur, ya. Itu turut menentukan semuanya, petugas tata kolektan. Bahkan sampai yang bapak-bapak saudara kita yang parkir pun menentukan. Kalau di awalnya sudah nggak enak, udah marah-marah, rasanya juga kita nggak enjoy untuk berdoa ya. Kita cari parkirnya sudah ribut gitu. Kadang-kadang terjadi itu, ya. Kadang-kadang terjadi. Orang mungkin sedang menurunkan omanya yang agak susah, agak invalid, susah lama, di belakang nggak sabar, udah nggak tenang juga akhirnya. Jadi nggak masuk ke gereja. Jadi itu turut menentukan. Jadi banyak sekali supaya liturgi berjalan dengan baik, karena liturgi itu artinya adalah pekerjaan orang banyak. Kalau Indonesianya pekerjaan orang banyak itu artinya dibutuhkan gotong royong, gulubis untuk baris, kata Presiden Soekarno zaman dulu, ya, harus bekerja sama. Ada banyak yang turut mempengaruhi. Harus sesuai dengan liturgi. Kalau tidak sesuai dengan liturgi, maka bisa jadi penghormatan pada Bunda Maria itu bisa keliru nanti. Misalnya, ini bulan Maria, ini bulan Mei, ini bulan Oktober, bulan Rosario, maka kita perayaan Ekaristi, lagunya Maria, pembukaan Maria, lalu antar bacaan yang harusnya misalnya itu adalah baik pengantar Injil, tapi diganti apa kan ini bulan Maria, Maria dong tentang Maria. Persembahan ini bulan Maria, kita harus menghormati Bunda Maria. Lagunya tentang Maria. Lalu lagu komuni, ini bulan Maria, harus Maria. Itu gak liturgis. Keliru ini. Tentu saja boleh lagunya tentang Maria misalnya di awal atau di akhir misalnya, boleh, ya boleh. Tapi jangan terus karena ini bulan Maria, semua lagu dalam perayaan Ekaristi kita ambil Maria, nggak liturgis, nggak membuat umat tidak bisa berdoa, mengalami perjumpaan Tuhan dengan baik. Itu misalnya. Lalu misalnya, tadi itu kita kan sudah Rosario, dan Rosario itu kan kita sudah merenungkan juga dari peristiwa sedih, peristiwa gembira, peristiwa mulia, peristiwa terang, itu kan merenungkan bacaan-bacaan juga. Jadi setelah itu sudah, itu kan sama dengan ibadat sabda. Lalu langsung aja ada persembahan. Gak usah Anda nanti diawali dengan dalam nama kepada Putra dan Roh Kudus, Tuhan kasihanilah kami pernyataan tobat, lalu doa kolekta, doa pembukaan. Gak usah itu. Lalu
bacaan pertama, nggak usah itu kan dalam 2 Rosario kan ibadat sabda, pembacaan kitab suci, renungannya kan sudah termaktub di situ. Jadi langsung aja. Ya, bisa terjadi begitu karena pernah terjadi juga. Langsung. Jadi supaya waktunya juga cepat karena itu sudah ibadat sabda. Jadi nggak usah pakai saya mengaku lagi. Nah itu tidak ditulis itu, ya tidak ditulis, harus ditulis. Pasti kalau tidak ditulis sesat dan bahayanya. Yang ketiga, penghormatan kepada Bunda Maria itu juga harus ekumenis. Dari 2 kata Yunani juga, oikos dan monos. Oikos mono itu satu tentu saja ya, monos mono. Oikos itu rumah, ya. Jadi dengan saudara-saudari kita terpisah, saudara-saudari kita Protestan, sebetulnya kita itu berasal dari satu rumah, sama-sama berasal dari satu atap, yaitu percaya pada Yesus Kristus. Ya, itu artinya ekumenik, oikos dan monos. Tapi apa itu ekumenik? Ekumenik itu bukan menyesuaikan diri. Ya nggak usah lah dengan 2 Rosario, nggak usah lah ada devosi, kan kita ekumenik ini. Jadi ya nggak perlu. Ekumenik itu bukan menyesuaikan diri, tapi menampilkan keyakinan masing-masing. Oleh karena itu kita harus menghindari yang berlebihan. Buktikan bahwa dekat dengan Bunda Maria, kita itu dekat dengan Yesus. Menghormati Bunda Maria tidak hanya mengganggu persatuan, tapi justru harus membantu persatuan. Dan kita umat Katolik tidak boleh demi ekumenik meninggalkan Bunda Maria. Itu pasti bukan berasal dari Yesus. Demi ekumenik meninggalkan Bunda Maria pasti bukan berasal dari Yesus. Itu harus ekumenis, oikos dan monos. Bahkan setiap tanggal berapa ya kita berdoa untuk persatuan untuk gereja Indonesia. Gereja Katolik itu mendoakan. Punya hari khusus Januari sampai Februari gitu loh. Lama kok kita berdoa sebulan, berdoa itu dari paus supaya kita tetap bersatu. Kita berdoa, Musa. Itu harus itu yang kita lakukan. Yang keempat, penghormatan kepada Bunda Maria itu juga harus antropologis. Rosario itu untuk orang zaman kuno, kan doanya gitu-gitu aja kan, membosankan kan. Amalia berdoa Tuhan serta menjadi segala kata Amalia menerima kabar gembira dari malaikat Tuhan. Peristiwa kedua, Maria mengunjungi Elisa dan saudarinya. Peristiwa ketiga, Yesus dilahirkan di Bethlehem. Peristiwa keempat, Yesus dipersembahkan dalam bait Allah. Peristiwa kelima, Yesus ditemukan dalam bait Allah. Salam Maria, orang Tuhan serta salam Maria. Kan membosankan itu untuk orang tua itu. Orang yang gak kreatif, orang yang gak dinamis. Enggak. Sesuai selalu dengan perkembangan zaman. Tidak pernah ketinggalan zaman. Kita berdoa Rosario itu, menghormati Bunda Maria itu tidak pernah ketinggalan zaman. Jangan khawatir. Itu untuk orang kuno, itu untuk orang yang bisa gak spontan, itu hanya untuk orang yang nggak ngerti lah. Kita ini main golf. Kita orang modern kan, kita ini sekarang main pedal, ya kan? Ya, tapi apa namanya harus antropologis, selalu sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bahkan Bunda Maria bisa menjadi contoh entah sebagai suami atau istri dalam hal kesetiaan. Ya. Peran Maria sangat menentukan dalam karya keselamatan, sehingga Maria itu masih relevan untuk manusia modern, masih relevan untuk zaman sekarang. Itu yang saya sampaikan. Lalu sekarang hal-hal praktis. Saya diminta untuk jangan terlalu teori Romo, karena kita sudah bosan dengan teori. Romo, please hal-hal praktis yang applicable, yang setiap kali kita alami. Ya. Hal-hal praktis, bagaimana kita menghormati Bunda Maria? Bagaimana kita menghormati Bunda Maria? Kita
menghormati Bunda Maria, terutama dengan meneladan dia sebagai murid, seperti tema besar kita. Maria adalah teladan sebagai murid. Dengan meneladan dia, jangan menjadikan Maria sebagai tukang pos. Kebanyakan orang menghormati Maria dengan membanjiri permohonan. Ada yang mohon pacar, mohon suami, mohon istri, mohon rumahnya tetap cepat laku terjual, mohon apa lagi? Macam-macam, sukses. Ya, tentu itu boleh kita minta, tentu boleh. Ya, kita perhatikan Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Ada yang baru kitab suci atau bisa buka kitab sucinya? Yohanes bab 2 ayat 1 sampai 11. Yohanes bab 2 ayat 1. Kita bicarakan adalah sabda Tuhan. Ayat 1 sampai 11. Ayat 1 sampai 11. Ya, ketemu ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, lakukanlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya kalau TB1 2, 3 buyung. Kalau TB2 dikatakan ya di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 80 atau 120 liter. Karena satu buyung itu 40 liter. Itu TB2 ya. Tapi yang di HP saya kira itu masih TB1 ya, masih TB1 itu terjemahan baru TB itu. Kebetulan saya bekerja di Lembaga Pendidikan Indonesia sebagai sekretaris di sana, tapi sekarang sudah pensiun karena saya 12 tahun dan 3 periode. Jadi, baru saja pensiun bekerja di Lembaga Pendidikan Indonesia yang urus kitab suci. Lalu ya, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Mereka pun mengisinya sampai penuh. Sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mencicipi, kalau TB1 mengecap, kalau TB2 mencicipi. Bedanya apa? Mengecap dan mencicipi. Mengecap, mencicipi air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahui, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata padanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dulu, dan setelah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tapi kau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Jadi gimana? Jadi kalau kita menghormati Bunda Maria, kalau kita mau sungguh menyayangi Bunda Maria, itu saya katakan jangan menjadikan Maria tukang pos. Kebanyakan orang menghormati Maria dengan membanjiri permohonan. Maka kita harus belajar dari Yohanes bab 2 ayat 1 sampai dengan 11 ini. Ketika tuan rumah kekurangan anggur, yang tanggap siapa? Yang paling pertama bicara kepada Yesus. Jawab, Bunda Maria, bukan tuan rumah, bukan mempelai, bukan para rasul. Tapi penulis Injil mengatakan kepada kita yang pertama-tama tanggap atas kesulitan tuan rumah karena nanti menjadi malu sebab dalam pesta anggurnya kurang. Bunda Maria yang tanggap. Dia yang datang kepada Yesus dan dia menyampaikan, Jesus, they have no more wine. Anggurnya kurang. Apa jawab Yesus? Saatku belum tiba. Mau apakah engkau daripadaku ibu? Saatku, waktuku belum tiba.
Apa yang terjadi kalau kita punya permohonan, punya keinginan, dan kita sampaikan kepada Yesus, dan Yesus mengatakan, waktuku belum tiba. Mungkin kita ya putus asa, gitu, lu nggak usah doa lagi, saatnya Tuhan bukan saat saya, kalau saudara, nggak usah doa lagi, tunggu saatnya Tuhan aja. Mungkin orang kecewa. Tapi kita belajar dari Bunda Maria, karena Maria anak Yesus. Melalui Bunda Maria, kita sampai kepada Yesus. Tentu saja kepada Yesus itu juga bisa, saya yakin. Karena kepada Yesus itu kan latri, penyembahan yang paling tinggi, yang paling top itu kepada Yesus. Maria itu ibarat dunia. Sebagai orang yang memang terlibat dalam karya keselamatan, sehingga kita juga menghormati dia. Itu apa namanya? Jadi Bunda Maria, kita belajar dari Bunda Maria, meskipun jawabannya kepada ibunya, kepada orang yang paling dekat, Tuhan mengatakan waktuku belum tiba. Tapi Bunda Maria tidak kecewa. Dia tidak putus asa. Dia yakin bahwa ketika Yesus hadir, nothing is impossible. Kalau Tuhan ada, dia tidak akan tidak pernah membiarkan tuan rumah menjadi malu karena kekurangan atur. Dia yakin itu. Meskipun jawabannya, Ibu, waktuku belum tiba. Kalau kepada orang yang paling dekat, yaitu bundanya, Yesus mengatakan demikian. Jangan-jangan kepada kita, setiap kali kita punya doa atau permohonan atau intensi, Tuhan juga mengatakan yang sama. Ini mau ngapain? Waktuku belum tiba. Punya permohonan kan? Punya doa kan? Jangan-jangan juga mengatakan yang sama. Waktuku belum tiba. Kalau kepada orang yang paling dekat itu, pada bundanya sendiri, Yesus mengatakan. Tapi Bunda Maria yakin, kalau Yesus hadir, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Kalau Yesus hadir, dia tidak akan pernah membiarkan orang malu dan perkawinan itu karena kekurangan. Dan itu kalau kita perhatikan yang membuat Bunda Maria memanggil para pelayan. Dan dia mengatakan pada para pelayan, do whatever Jesus tells you. Ayat berapa itu? Ayat 5 ya? Ayat 5 ayat berapa? Kita baca bersama-sama. Ayat 5. Kita apa yang dikatakan dulu? Buat ayat 1, 2, 3. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Do whatever Jesus tells you. Lakukan saja apa yang Yesus perintahkan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Dan apa yang terjadi? Ketika pelayan itu melakukan apa yang diperintahkan Yesus, air berubah jadi anggur, bahkan anggur yang terbaik. Kalau disuruh mengambil air, ya ambillah air. Kalau disuruh mencedok dan memenuhinya sampai penuh, ya penuhi sampai penuh. Jangan 3/4-nya, apalagi separuhnya, ya penuh. Kalau suruh mencedok dan pemimpinnya pesta disuruh mencicipi dengan saya, ya harus saya cedok dan saya silakan pemimpin pesta untuk mencicipi. Lakukan saja semua yang dikatakan Yesus. Dan apa yang terjadi ketika mereka melakukan semua yang dikatakan Yesus? Sekali lagi, air berubah jadi anggur. Bahkan penulis Injil yaitu Yohanes menyampaikan kepada kita anggur yang terbaik. Dia memanggil mempelai laki-laki dan berkata, setiap orang itu menyediakan anggur yang baik dahulu, dan setelah orang puas minum barulah yang kurang baik. Tetapi kau menyimpan anggur yang baik itu sampai sekarang. Dan itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu yang telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepada. Kadang-kadang hidup kita itu banyak yang kurang ya. Misalnya apa ya? Kadang-kadang kita ini kurang. Kamu kurang apa? Terus semuanya tidak ada kurang. Kurang sabar, bisa jadi. Mungkin saya kurang kurus terlalu gemuk. Kamu juga kurang kurus ya. Kurang apa? Kurang apa sekarang? Kurang Lord yang nomor mandi. Ya bisa jadi, benar. Enggak, jangan digini, jangan dimarahin. Kalau benar, Lord yang nomor mandi.
Lord, we have no more hope. Lord, we have no more time. Lord, we have no more help. Sakit aja sakit. Lord, we have no more. Kamu kurang apa? Kamu kurang apa? Kurang sabar juga, kurang sabar. Kurang sabar. Kurang ajar. Kurang ajar. Kita tuh banyak yang kurang. Bukan hanya kurang, bahkan kadang-kadang dalam hidup kita ini ada yang rusak. Kadang-kadang dalam hidup saya ini ada yang hancur. Nggak hanya kurang masih lumayan. Rusak. Kadang-kadang hancur. Mau dipulihkan. Yang sabar menjadi, yang kurang sabar menjadi cukup sabar. Yang no more money menjadi full of money. Apalagi yang no more hope menjadi yang kurang sukacita menjadi kurang bersyukur dan selalu bersukacita dalam hidup. Oh enggak? Mau kurus kan kurang kurus kan? Enggak sama. Oh ya. Kita banyak yang kurang. Salahnya cuma satu. Sesuai kitab suci aja, sesuai dengan ayatnya aja. Do whatever Jesus tells you. Cuma itu. Lakukan yang Yesus katakan. Perbuatlah apa yang Dia sampaikan. Ya terima pinter. Do whatever Jesus tells you. Akhirnya mungkin nggak sih berubah jadi anggur? Mungkin nggak? Mungkin kalau Yesus ada. Mungkin kalau Yesus berikan. Secara manusiawi, tidak mungkin. Air itu O2. Anggur itu pasti ada alkohol. Alkohol itu apa? Nggak tahu lah, kimia belajar itu lah. Ya pokoknya ya. Air janji anggur nggak bisa. Sebenarnya anggur ini terbuat dari air, enggak? Dari buah anggur. Lain mungkin keras atau apa tapi pokoknya. Tapi nggak mungkin air jadi anggur itu nggak bisa. Bisa nggak air jadi anggur? Nggak bisa. Kalau tanpa Yesus. Tapi ketika kita melakukan apa yang dikatakan Yesus, air berubah jadi anggur. Ketika Yesus ada, nothing is impossible. Kita melakukan apa yang Dia sampaikan, nothing is impossible. Everything is possible. Tapi yang sabar, yang kurang sabar menjadi sabar. Yang kurang uang menjadi cukup uang. Kurang sehat menjadi cukup sembuh dari sakit penyakit. Yang kurang waktu menjadi kamu punya waktu yang memadai untuk diri. Cuma satu saja, do whatever Jesus does. Apa yang Yesus. Masalahnya sekarang adalah apa perintah Yesus untuk kita lakukan? Perintahnya apa sih? Saya, ya sesuai kitab suci saja. Apa perintahnya? Yesus pernah memberi perintah apa di kitab suci? Terus biblis. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Apalagi? Kasihilah Tuhan Allahmu seperti perintah Allah. Ya oke, semua sudah bertahu. Apalagi? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Kamu berbuat dosa masih? Belum melakukan perintah Yesus. Apalagi? Perintah Yesus apa sih? Jangan dalam sudah dalam pondok ya. Pulang jangan dengan marah. Berdoalah untuk orang yang membenci kamu. Waduh. Berdoa untuk istri saya, untuk suami saya jangan ngomong. Kok berdoa untuk musuh? Ampunilah. Kalau kau ditampar di kirimu, berikan itu enak aja. Kalau ditaruh di kiri, gua gambar kanan kiri, gua gambar gantian. Ya kan? Ya kan? Karena begitu. Tapi nggak usah juga bukan. Kalau kau ditampar di kirimu, berikan di kanan. Jadi nanti kalau ditampar, ini yang kanan dulu. Gitu ya. Nampar gantian.
Artinya jangan balas dendam. Jangan balas dendam. Nggak usah. Balas dendam itu bukan ajaran Yesus. Karena nggak akan selesai dalam balas dendam. Dendam terus kayak film kungfu itu terus. Ya, dendam terus itu sampai wah kosong, dendam terus. Nggak selesai. Terus kita marah terus. Yesus memutus itu. Ya. Berdoa bagi mereka yang manusia susah. Tapi itu penting untuk kita lakukan untuk mengubahkan apa yang kurang dalam hidup kita. Ketika kita melakukan dari perintah-perintah itu semua, apa yang paling penting? Nah, ini penting. Kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Oke, apa lagi? Yang penting itu adalah perintah yang dia sampaikan sebelum dia wafat pada Kamis Putih. Kamis apa perintah? Makanlah, minumlah, kenangkanlah, atau lakukanlah ini sebagai kenangan akan. Artinya apa itu? Ekaristi. Ekaristi itu adalah puncak segala ibadah, segala devosi, segala liturgi dari gereja Katolik. Puncak itu adalah Ekaristi. Karena apa? Yesus hadir. Kapan Yesus hadir? Kapan Yesus hadir? Secara liturgis. Ya, saat Ekaristi itu yang paling mudahnya ketika kita menerima tubuh dan darah Kristus. Menurut kitab suci, Yesus hadir ketika 2 orang, 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi ketika kita berkumpul untuk merenungkan sabda Tuhan, untuk berdoa dalam nama Tuhan, Tuhan hadir. Di 2-3 orang sekarang Tuhan hadir karena kita berkumpul dalam nama Tuhan. Tuhan hadir. Yang kedua, kapan lebih dari Tuhan hadir? Itu puncaknya, betul Pak, betul. Konsentrasi pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus, betul, dasar. Sebelum puncak, nomor 2. Pertama itu, kalau 2 orang, 3 orang berkumpul dalam nama aku hadir di tengah mereka. Kedua, betul tadi konsentrasi pada saat kita menerima komuni, betul, sangat betul. Tubuh dan Kristus saat itu betul sekali. Puncaknya nomor 3, nomor 2-nya. Pada saat kita merenungkan firman Tuhan, seperti sekarang maka saya harus membaca firman Tuhan. Firman Tuhan harus dibacakan karena yang menjadi renungan pusat kita adalah firman Tuhan, Yesus itu sendiri. Maka dalam gereja Katolik itu selalu paling tidak gereja itu ada 2 mimbar. Mimbar apa? Mimbar sabda, anggur, dan mimbar altar. Itu mimbar juga. Mimbar sabda itu adalah untuk ibadat sabda. Ya. Mimbar altar itu adalah untuk ekaristi. Kalau di sana yang dikorbankan adalah firman Tuhan, kalau di altar yang dikorbankan adalah roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus. Bahkan paling tidak harus ada sedikitnya 3 mimbar kalau berdasarkan saya. Ya kan? Mimbar pertama itu imam bertindak sebagai apa? Betul. Sebagai pemimpin, artinya sebagai apa? Sebagai raja. Ketika pas di tempat duduk gitu kan, segitu kan ya, ada ya, ya itu kan, katakan masih sedikit ya, itu imam bertindak sebagai raja. Untuk apa? Yang betul tuh merayakan Ekaristi, mempersembahkan Ekaristi, atau memimpin Ekaristi. Misalnya saudara-saudari menjadi MC di lingkungan. Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita akan merayakan berpulangnya 40 hari yang lalu Bapak Antono yang telah dipanggil Tuhan. Bisa dipimpin atau dipersembahkan? Bisa dipimpin oleh Nisa, dipersembahkan. Dipersembahkan atau dipimpin? Dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Ya. Karena apa? Karena ketika memimpin doa, bertindak sebagai raja, imam itu memimpin doa, bukan mempersembahkan doa. Memimpin dia. Ya, doa kolektif itu bukan dipersembahkan, itu dipimpin oleh seorang imam.
imam memimpin. Dan umat kan didamping itu bukan dia pasif sebetulnya, tapi kita berdua dalam hati. Karena yang memimpin adalah imam yang sebagai raja, tidak tadi di ambo kecil itu. Oke. Lalu kemudian ya, maka misa hari ini dipimpin dan dipersembahkan betul. Itu betul banget, dipimpin dan dipersembahkan. Karena ada romo yang marah-marah kepada MC yang mengatakan misa hari ini dipimpin oleh romo siapa gitu ya. Lalu romonya itu memarahi MC, bukan dipimpin, dipersembahkan. Itu juga betul juga, dipersembahkan juga betul. Kadang-kadang begitu sehingga itu upahnya itu putung itu apa ya? Ya putus asa aja mau lagi gitu. Dipimpin betul, dipersembahkan betul. Kalau mau lengkap, bisa hari ini dipimpin dan dipersembahkan, nah itu betul juga. Ya, lengkap itu. Ya. Lalu di mimbar sabda, ini perubahannya altarnya ya. Nah, mimbar sabda, imam bertindak sebagai apa? Sebagai apa? Sebagai nabi. Nabi itu apa? Mewartakan, kan sabda. Pewartaan, sabda. Ya. Jadi sebetulnya tidak liturgis kalau imam itu berkhotbah di altar. Bisa itu tidak liturgis itu. Romo Harimanto bisa mana itu? Karena dia kuliah liturgi, dia bukan mana? Itu nggak tepat secara liturgi. Semua ada mana yang nggak tahu. Semua ada mana ada. Kenapa sih harus ada di sana, ke sini ke situ? Semua ada mana di mimbar Ambo ini, pewartaan sabda ini, imam mewartakan, imam bertindak sebagai nabi. Tugas nabi adalah mewartakan. Ya, dan Tuhan hadir ketika sabda diwartakan. Dan itu terjadi juga hanya di saudara-saudara kita Kristen terpisah. Tidak ada ekaristi. Mungkin sebulan sekali atau setahun sekali aja. Kalau kita kalau perlu tiap hari. Gimana ekaristinya? Nah, Tuhan hadir ketika sabda diwartakan. Ini yang kedua Pak. Tadi Bapak betul ya, ketika adalah ketika komuni, ketika presentasi tadi Bapak betul. Yang ketiga. Tapi Tuhan hadir. Tapi kehadirannya ada kita hanya juga melalui pewartaan sabda. Seperti sekarang itu Tuhan hadir. Karena saya menyampaikan sabda Tuhan. Lalu Tuhan sungguh real hadir ketika bertindak sebagai imam menguduskan. Di sini pastor bertindak sebagai imam. Di sana sebagai raja, di sana sebagai nabi, di sini sebagai apa? Menguduskan, mempersembahkan roti dan anggur. Kalau dari sana mewartakan, mempersembahkan firman Tuhan. Betul, Tuhan hadir. Dan ketika komuni, kita menyambut dan mengatakan tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus. Amin. Tuhan hadir. Nah kalau Tuhan hadir sekali lagi, nothing is impossible. Tidak ada yang mustahil. Kita tidak hanya mendengar firman yang diwartakan, tapi bahkan dalam pasti Tuhan hadir dalam hidup kita. Dan tidak ada yang mustahil. Ada yang pernah keracunan di sini? Pernah keracunan. Gimana? Saya pernah keracunan di pantai. Keracunan kerang, kebanyakan kerang. Makan kerang, kebanyakan keracunan. Apa yang saya buat? Apotek jauh, dokter nggak ada. Minum air kelapa hijau di pantai banyak. Kalau air kelapa hijau saja bisa menetralisir racun dalam tubuh saya. Kalau kita percaya apa? Tubuh Yesus yang ada dalam tubuh saya. Percaya tidak ada. Kalau air kelapa itu bisa menetralisir, saya tidak jadi keracunan lagi. Atau mereka keracunan saya tingkatannya berkurang sekali. Tubuh Kristus yang bisa konsentrasi menanamkan substansinya berubah, bukan dengan roti, bukan dengan anggota, cukup menjadi tubuh dan darah Tuhan. Maksudnya bisa mentransformasi hidup saya. Apa yang berarti? Yang mengubah siapa? Yang mengubah siapa? Yang mengubah
roti jadi anggur, roti dan anggur jadi tubuh dan darah Kristus. Yang mengubah siapa? Roh Kudus. Maka berarti kan pernah misalnya ya, tapi misalnya ya, perhatikan ya. Ketika imam berdoa atas roti dan anggur, ingat nggak kata-katanya gimana? Ya? Roh Kudusnya enggak ada? Oh iya. Atas roti dan anggur kita berdoa. Ya Tuhan, semoga roti dan anggur yang kami persembahkan ini oleh karena rohmu, kudusnya nggak ada. Pencurahan rohmu, kau jadikan tubuh dan darah Kristus. Jadi roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus itu adalah tindakan Roh Kudus. Maria mengandung karya siapa? Karya Roh Kudus. Lalu pada 2 Syukur setelah anamnesa tahu? Imam berdoa, itu ada tindakan Roh Kudus lagi. Dalam 2 Syukur, dalam 2 Ekaristi, itu ada 2 tindakan Roh Kudus. Yang pertama menjadikan roti anggur tubuh dan darah Tuhan. Yang kedua apa? Setelah anamnesa, kita menjadi gereja. Kita menjadi satu umat, itu ada karena tindakan Roh Kudus. Imam berdoa pada waktu itu, semoga kami yang makan dan minum tubuh dan darahmu, kau jadikan satu umat oleh karena Roh Kudus. Jadi kalau doa itu bisa terus dengerin baik-baik. Di sini tindakan Roh Kudus ada 2, yaitu menjadikan kita satu umat. Satu umat itu artinya menjadikan gereja. Menjadikan kita gereja itu adalah karena Roh Kudus. Maka Pentakosta itu boleh disebut juga hari-harinya gereja. Pentakosta boleh disebut turunnya Roh Kudus itu. Ini berdoa, ya, semoga kami yang makan dan minum tubuh dan darahmu, kau jadikan satu umat oleh karena Roh Kudus. Kalau percaya coba lihat juga 2 Syukur rumus 2. Jadi kalau bisa tuh betul-betul ya Roh Kudus. Roh Kudus itu membentuk kita menjadi satu umat, membentuk gereja. Itu ya Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu menjadikan roti anggur tubuh dan darah Tuhan. Nah, 2 tindakan Roh Kudus itu disebut kalau dalam dunia liturgi disebut epiklesia. Jadi epiklesia itu apa sih? Epiklesia itu adalah tindakan seruan permohonan minta tolong agar Roh Kudus bekerja menjadikan roti anggur tubuh dan darah Tuhan, menjadikan kita satu umat, juga kita gereja. Itu namanya epiklesia. Jadi nanti kalau ada ujian, epiklesia itu apa? Nah, kita sudah tahu ya. Apa sih tindakan Roh Kudus dalam 2 Syukur dan Ekaristi? Kita sudah tahu. Itu tindakan Roh Kudus. Seruan minta tolong kepada Roh Kudus. Itu hal teknis dan akhirnya kita bisa mengikuti ekaristi dan khusyuk. Oh, itu tuh maksudnya. Orang pindah ke sana itu maksudnya ke sana. Oh, kenapa sih kok kita harus membacanya di situ? Oh, karena itu harus baca. Puasa tidak sebagai Nabi mengatakan Tuhan hadir. Tapi tidak cukup itu. Lebih dahsyat lagi ekaristi. Jadi orang katakan tubuh dan darah Tuhan. Mau saya lebih dahsyat sebagai imam kudus. Saya berapa menit lagi nih? 1 menit, 2 menit, 3 menit. Saya manut 3 menit. Berapa menit? Bener? Nggak salah. Jangan. 5 menit. Saya nggak start. 5 menit. 5 menit. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tadi kita kenal Maria jadi akar ya. Tapi ya kan berdoa bersama Maria itu harus sampai pada Yesus sesungguhnya. Gak mungkin tidak sampai Yesus. Jadi kita menghormati Bunda Maria dengan do whatever Jesus tells you. Lakukan yang Yesus katakan. Dan sebab 2
ayat 5b. Sikap gereja adalah penampakan. Kalau kalian tidak percaya pada penampakan, salah atau benar? Salah atau tidak? Orang Katolik atau bukan? Kalau Bapak atau kita nggak percaya pada, saya nggak percaya pada penampakan gambar yang logis. Saya nggak percaya pada penampakan gambar yang lain. Kita tidak boleh mengatakan dia tidak Katolik. Sikap gereja terhadap penampakan. Penampakan itu boleh percaya, boleh tidak. Penampakan atau peristiwa luar biasa yang dihubungkan langsung atau tidak langsung dengan Maria boleh dipercayai, juga boleh tidak dipercayai. Mungkin ini agak kaget ya. Jadi tidak satupun daripadanya, dari penampakan itu boleh dipandang esensial bagi iman Kristiani. Karena penampakan itu tidak esensial. Tidak esensial. Tidak pernah boleh isi pesan atau petunjuk dari peristiwa penampakan ditempatkan sejajar dengan firman Tuhan, dengan Injil, baik otoritas maupun perhatian yang dituntutnya. Tidak sama dengan firman Tuhan. Penampakan tidak sama dengan sabda Tuhan dan otoritas untuk meminta kita taat. Tidak sama. Di bawah firman Tuhan. Bukan di bawah di sini, bukan di sini. Penampakan di sini, Tuhan di sini. Tidak pernah ya isi hendaknya selalu dinilai dalam keseluruhan iman Kristiani dan hendaknya tidak bertentangan dengan satupun unsur esensial iman gereja. Jadi ada banyak cerita penampakan, termasuk penampakan di Fatima, termasuk penampakan di Top, di Lourdes, bagaimana apakah kita harus percaya atau tidak? Sekali lagi di awal, boleh percaya, boleh tidak. Kita percaya bahwa ada mujizat. Oh ya, kita percaya. Kita percaya bahwa mujizat di kitab suci sungguh terjadi. Gereja menyelidiki penampakan secara ilmiah, secara teliti, tapi tidak pernah mengumumkan penampakan. Paus mengumumkan penampakan enggak? Kalau menyampaikan doa pernah. Ya, menyampaikan Maria dikandung tanpa noda. Maria diangkat ke surga dengan mulia. Ya itu pernah. Tapi Maria menampakkan diri di Lourdes, enggak pernah. Hanya mengatakan bahwa yang dikisahkan itu tidak bertentangan dengan iman kita. Percaya atau tidak percaya, kita bebas. Artinya boleh percaya, asal boleh tidak percaya, asal jangan meninggalkan Maria. Tidak percaya tidak apa, asal tidak meninggalkan Maria. Tetap berdoa, berdevosi pada Bunda Maria. Saya percaya pada Maria, tapi saya tetap berdevosi kepada Bunda Maria, bahwa Bunda Maria adalah Bunda Gereja, Bunda Penebus, Bunda saya, teladan iman. Jangan mengatakan jika tidak percaya penampakan, wah kamu bukan Katolik. Wah, yang sesat. Penampakan itu ada pesannya. Pesan pokoknya sama, yaitu Allah prihatin dengan keadaan manusia. Penghormatan kepada Maria tidak didasarkan pada penampakan, bukan. Kalau kita menghormati Bunda Maria, dasarnya apa? Kan Maria menampakkan diri di sana, kita harus menghormati, bukan. Dasarnya bukan itu. Dasarnya adalah kita suci, iblis, tadi sudah katakan. Harus liturgis, harus biblis, harus ekumenis, tadi saya katakan sudah. Harus antropologis itu, yang tadi saya katakan. Penampakan jangan menjadi bukti mengapa kita menghormati Bunda Maria. Oke? Mungkin ini agak kaget itu. Kalau saya menyampaikan ajaran ini, orang begitu ya? Oh ya, benar. Saya menyampaikan yang benar ya. Boleh. Jangan katakan, wah kamu tidak percaya penampakan Bunda Maria di luar. Kamu tidak Katolik sih. Itu belum jadi mujizat. Oke, mujizat terjadi. Tapi kita percaya, kita berdevosi kepada Bunda Maria. Bunda Maria ini adalah Bunda Allah. Dari saya tidak penampakan kok. Dasarnya itu kitab suci.
Yang penting sekali lagi, kalau kamu tidak percaya, tapi jangan pernah meninggalkan Bunda Maria. Udah itu aja pertanyaan ini. Kalau meninggalkan Bunda Maria, tidak sesuai dengan Yesus. Kalau meninggalkan, tidak percaya ajaran Paus tentang Maria diangkat ke surga dengan mulia 15 Agustus misalnya perayaannya, itu tidak berasal dari Yesus. Itu kalau pertanyaan itu. Jadi penampilan tidak pernah menjadi bukti mengapa kita berdifusi menghormati Bunda Maria. Ya, jelas ya? Oh, ziarah itu apa? Ziarah. Siji simpiah. Ziarah adalah perjalanan. Karena alasan untuk memperoleh rahmat ilahi dengan menghormati secara khusus rahasia iman atau orang kudus tertentu. Gereja sejak zaman kuno, bukan baru-baru kalau orang berziarah, wah ini orang muda, orang baru nih. Enggak, sejak zaman dulu sudah ada. Gereja sejak zaman kuno melakukan ziarah asal tugas-tugas penting lain tidak dilalaikan dan seluruh ziarah dilakukan dengan semangat doa. Jangan sampai masih punya bayi ziarah itu berdebat. Itu jelas dengan Yesus. Masih punya anak kecil mesti tanggung jawab besar. Ya, tadi saya katakan, ziarah itu penting memang. Asal tugas-tugas penting tidak dilalaikan dan seluruh ziarah dilakukan dengan semangat doa. Berziarah itu baik untuk memajukan dan meningkatkan kepasrahan batin dan semangat kebaktian. Untuk mengingat bahwa hidup kita di dunia ini hanya satu perjalanan sementara. Bapak saya meninggal di usia 57 tahun sementara. Mama saya usia 67 tahun sementara. Kakek saya meninggal 91 tahun dan sementara. Nanti suatu saat berdirikan saya juga. Nggak tahu berapa, nggak tahu karena apa. Diingatkan perjalanan kita itu sementara. Jadi penting sekali ziarah dilandasi dengan semangat doa. Dalam doa kita boleh saja mengungkapkan permohonan, permintaan. Karena Tuhan bisa dan mintalah. Kalau kan itu dicarilah, kalau kan benar ketoklah, maka pintu akan dibuka bagimu. Nanti suatu saya itu. Tapi ingat, kalau kamu minta itu adalah whatever Jesus. Apa yang berbeda Yesus? Kalau meminta itu membiarkan rencana Tuhan terjadi. Nah, doa bukan hanya meminta. Dalam doa kita mau membuka diri terhadap firman Tuhan dan rencana Tuhan ketika kita melaksanakan sabda. Bunda Maria itu layak untuk menjadi teladan murid. Para murid teladan kita dalam mengikuti Yesus bukan karena pertalian darah, tapi karena dia mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya. Lukas bab 8 ayat 21. Siapa ibu? Siapa saudara? Menunjukkan namanya Yesus. Dia Maria melaksanakan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebagaimana Bunda Maria menyalurkan berkat dan keselamatan bagi semua orang, demikian ziarah. Pertama-tama bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Maka perlu kita doakan sesama, lebih-lebih yang memerlukan doa kita. Dan demikian kita menjadi penyalur berkat rahmat Tuhan bagi banyak orang. Oleh ziarah paling indah, itu adalah hidup kita diubah sehingga dapat meneladani hidup dan iman Bunda Maria. Itu seperti ayat 16. Lalu ada devosi, ada devosi yang ada yang menganggap bahwa orang Kristen ini ada dua sikap ekstrim terhadap devosi. Menganggap devosi itu tidak perlu. Tidak perlulah devosi kepada Bunda Maria, devosi kepada Kelahiran Ilahi, devosi kepada Santo Antonius kalau badannya hilang, devosi kepada tidak perlulah. Pokoknya karena Yesus adalah satu-satunya perantara kita, satu-satunya perantara kita. Itu satu sisi. Sisi lain adalah terlalu membesar-besarkan devosi sehingga badan ilahi menjadi kurang jelas, terlalu besar-besar. Maka hendaknya kita catat bahwa devosi kepada Maria ataupun kepada para santo-santo pada akhirnya merupakan devosi kepada Yesus Kristus karena rahmatnya sudah jaya dalam diri Maria dan dalam diri para santo-santo. Ada ini saya tunjukkan bahwa devosi pada Bunda Maria itu sampai kepada Yesus. Secara itu Yesus dan Maria. Nah ini kelihatan nggak? Bisa saja Yesus dan
festival itu saja. Ini tanpa perencanaan loh. Para teolog dan liturgi itu tidak merencanakan supaya batuk terus sama semua ya. Itu karena peran Roh Kudus itu. Kapan Yesus dikandung sebagai manusia tanggal sekian? Kapan dikandung tanpa noda tanggal sekian? Kapan kelahiran Yesus tanggal sekian? Kapan kelahiran tanggal sekian? Ini kalau dicocokkan dengan hari lahir, kenapa kita 24 Desember kelahiran Yesus cocok semua itu? Coba hitung semua, 9 hari 9 bulan. Cocok semua. Kenapa kok Yesus lahir? Sama cocok. Ini yang penting saja, berarti sama. Pekan suci kan tanggalnya beda-beda ya. Pekan suci kan mengenang secara Yesus toh. Maria Dolorosa mengenang duka cita Maria 15 September. Duka cita itu Maria Dolorosa. Dari dia ke surga. Kapan? Waktu dari sebenarnya ditanya. Kapan Maria diangkat ke surga? 15 Agustus. Berarti betul. Menurut saudara pada minta itu dan seterusnya. Ini tanpa perencanaan. Roh Kudus menutup. Kenapa ya? Di kitab suci memang nggak ada. Nah ini adalah magisterium. Magisterium yang berdoa, yang membaca kitab suci dan meneruskan dan menjadi ajaran. Tidak semua yang kita imani, tidak semua kebenaran iman itu harus tertulis dalam kitab suci. Kita kontra dengan sola scriptura. Tidak harus tertulis. Banyak hal yang tidak tertulis dalam kitab suci. Memangnya tentang perkawinan tertulis dalam kitab suci, ajaran tentang perkawinan. Ya cuma yang dipersoalkan Allah jangan cuma itu doang, tapi yang lain-lainnya kita masalah banyak sekali. Nah, itu ada di dalam ajaran gereja. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari, tadi Roh Kudus itu bekerja dalam menyusun kesamaan peringatan Bunda Maria kalau bisa dijalankan dengan peringatan Yesus. Kalau kita berdoa devosi kepada Bunda Maria tidak pernah sampai hanya kepada dirinya sendiri, tapi akhirnya semua bermuara dan sampai kepada Yesus. Maka mari kita pertama-tama bersyukur kepada Tuhan karena Roh Kudus bekerja sehingga terciptalah perayaan kesejajaran perayaan Yesus dan perayaan Bunda Maria dengan tindakan Roh Kudus melalui para magisterium gereja yang merenungkan kitab suci dan akhirnya mengajarkannya kepada kita. Kita menyanyikan yang judulnya saja. Bukan satu lagi yang Roh Kudus. Apa judulnya? Sudah terjadi. Kita melakukan apa yang Tuhan katakan.
Bunda kami semua, agar kami mengenal dan dia dalam mengikuti Yesus Putramu. Dia setia, bahkan setia sampai di kaki salib. Dan melalui sabdamu di puncak salib, Engkau berkata kepada Bunda Maria, itulah anakmu. Dan kepada murid yang Kau kasihi, Kau mengatakan, itulah ibumu. Kita mempunyai seorang ibu, Bunda Gereja, Bunda kita, yaitu Bunda Maria. Dan Bunda Maria mempunyai anak. Ibu, itulah anakmu. Dan itu adalah saya, saudara kita masing-masing. Bunda Maria menganggap kita adalah anak-anaknya. Tidak mungkin kalau kita minta telur dikasih kalajengking. Kita akan selalu diberi yang terbaik. Karena Bunda Maria adalah Bunda penolong abadi. Kita lakukan bersama-sama. Bunda Maria, Bunda penolong abadi. Saudara-saudari terkasih, mari kita satukan hati dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas persekutuan doa malam ini dan untuk firman yang baru saja kami dengarkan.
Semoga kita dapat belajar pedoman-pedoman menghormati Bunda Maria. Dan kalau kita do what every Jesus say, nothing is impossible. Kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Dan kita pun percaya semua karya Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa bagi Romo Adi yang telah membawakan renungan pada malam hari ini. Kiranya berkat-Mu senantiasa tercurah untuk setiap karya pelayanannya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik, biar setiap pelayanan yang beliau lakukan sungguh untuk memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang diberkati. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia agar menjadi negara yang adil dan makmur. Juga bagi Bapak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Bapak Gibran serta seluruh jajaran kabinetnya. Kami mohon kiranya Engkau senantiasa mengurapi mereka, anugerahkan kesehatan, hikmat kebijaksanaan, kejujuran dan kekuatan, ketakutan kepada Allah, karena mereka menjalankan tugas kenegaraan dan mengambil keputusan penting bagi bangsa ini. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau berdoa bagi tim Pastores Santo Laurentius, Pastor Elvin, Pastor Bogar, Pastor Alok, dan Pastor Chris, serta para imam lainnya. Anugerahkanlah kesehatan yang baik kepada mereka, murnikan pelayanan mereka dalam menjalankan tugas panggilannya, dan membawa umat-Mu agar semakin mengasihi Engkau sebagai satu-satunya Allah yang menyelamatkan. Marilah kita mohon. Bapak, kami mau berdoa bagi saudara-saudari kami yang sakit dan menderita. Semoga Engkau memberkati dan mendampingi mereka yang sedang mengalami penderitaan, agar dengan rela dan penuh iman mempersatukan penderitaan dengan penderitaan Kristus di salib. Marilah kita mohon. Bapak, kami juga mau berdoa bagi mereka semua yang hadir dalam PD malam ini. Berikanlah kami semangat untuk terus bersekutu dengan-Mu, untuk memuji dan memuliakan-Mu, dan melayani serta mengasihi sesama kami dimanapun kami berada. Tuntunlah kami agar tidak membiarkan kesibukan duniawi menghalangi sabda Tuhan untuk tinggal dalam hati kami dan menghayatinya dengan setia dan tulus. Marilah kita mohon. Bapak, kami bersyukur dan berterima kasih atas seluruh berkat yang kami terima dari-Mu. Saat ini ya Bapak, kami memberikan persembahan kami yang terbaik untuk persekutuan doa kami agar dapat dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan persekutuan doa dan dapat dipergunakan untuk memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Bapak, semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih Pak Dedi. Dan begitu banyak kebaikan Tuhan, mari kita pun memberikan ungkapan syukur kita melalui kolektif-kolektif yang akan kita berikan dalam tanpa kolektif. Bawalah persembahan kita. Semoga
ini ada beberapa pengumuman yang akan dibagikan. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi untuk pengajaran malam hari ini. Boleh dong kasih tentang promosi kita. Kita boleh semakin menyadari yang terpenting adalah mengikuti suara Tuhan. Jadilah makhluk firman sekali. Dan kami juga terima kasih kepada seluruh tim yang bertugas dari tim tahu, konsumsi, multimedia, tim ujian, tim doa, dan seluruh tim yang bertugas. Terima kasih pelayanannya. Dan kami ucapkan terima kasih juga seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Ditunggu kehadirannya di Kamis yang akan datang. Pengumuman yang pertama, bulan depan, minggu depan adalah bulan Juni. Kita masuk dalam tema besar yang baru, yaitu Tuhan dalam pergumulan. Jadi 4 Juni kita akan mulai dengan pergumulan yang pertama, yaitu Tuhan di dalam keluargaku. Bapak Ibu yang masih merasakan banyak dinamika di dalam keluarganya, apa yang harus dilakukan di dalam rumah tangga kita? Mari kita datang kembali 4 Juni bersama Bapak Elvin Kapitsa dari Jakarta. Semoga apa yang kita dapatkan di 4 Juni ini boleh membawa berkat dan kebaikan bagi kita maupun orang-orang sekitar. Ditunggu kehadirannya jam 7 malam di ruang Krista Geraha Makasita. Next. Dan Bapak Ibu kami undang juga untuk mengikuti doa syafaat pada hari Selasa 2 Juni jam 6:30 malam di ruang Agnes 2 lantai dari lantai ini. Kita akan bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dalam doa syafaat dalam bentuk puji dan penyembahan praise and worship di 2 Juni. Semua umat diundang hadir. Next, selanjutnya. Dan besok adalah Jumat pertama tanggal minggu depan. Artinya masih fokus, terima kasih. Tidak beraktual. 5 Juni minggu depan kita ada misa Jumat pertama di Maulana Yusuf nomor 5 bersama Pastor Stefanus Sergio Kriswando Pohani. Dicatat tentunya kasih ada waktu 1 minggu lagi jam 11:30 siang di Maulana Yusuf nomor 5. Dicatat 5 Juni. Next selanjutnya. Dan Bapak Ibu sekalian yang juga undang untuk berdoa Koronkat Rahimat Ilahi setiap hari jam 2.45 sore waktu Indonesia Barat melalui aplikasi Zoom. Ada meeting ID-nya, ada password-nya, boleh difoto dan kita semua boleh bersama-sama merasakan keajaiban ketika kita berdoa bersama Tuhan. Next. Dan Bapak Ibu yang memiliki wujud doa, kami tim doa dari PDP Kekasih Tuhan Yesus yang menjadi tiang-tiang doa bagi Bapak Ibu. Boleh dituliskan dalam secari kertas permasalahan, intensi atau apapun juga, dituliskan dalam secari kertas, kemudian wujud doa itu dimasukkan ke dalam kotak surat yang tersedia di depan sekretariat. Boleh ditulis namanya, boleh juga tidak. Selanjutnya, dan Bapak Ibu CFM dari BPKP Kampus Bandung memiliki sejumlah agenda, boleh dicatat di awal Juli, di pertengahan Juli dan juga di akhir Juli dan Agustus. Ada jadwalnya. Paling Bapak Ibu yang belum ikutan boleh ikutan sekarang. Selanjutnya, oke, pengumuman habis. Mari kita tutup dengan doa. Nanti dengan pasti memberikan berkat. Bapak yang baik, Bapak kekal, terima kasih Tuhan untuk waktumu. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Sekarang kami boleh semakin mengerti bagaimana kami harus menghormati Bunda kami, Bunda Maria. Ajarilah kami terus Tuhan, teguhkanlah kami iman-Mu Tuhan, agar iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga kami bukan boleh menjadi anak-anak yang biasa saja, tetapi menjadi anak-anak yang senantiasa melakukan firman, melakukan perintah, dan menjauhkan larangan-larangan. Bentuk kami Tuhan menjadi pribadi yang semakin berkenan dan menyenangkan hati-Mu selalu. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami mohon pimpinan-Mu pada perlindungan, agar kami boleh selamat sampai tujuan, dan esok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, nafas kehidupan yang baru, dan terus dirindukan untuk menjadi pelaku firman yang sejati. Dan pada malam hari ini kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kami umat anak-anak-Mu yang hadir di tempat ini
boleh mendapatkan kesempatan untuk mendapat berkat melalui Roh kami, dan biarlah kami senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan kita tutup malam hari ini dengan lagu Maria, karena kita di akhir pekan minggu terakhir bulan.